Oke, karena sudah menunjukkan pukul 19.15, bootcamp akan segera kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bootcamp Online IoT Indobot Academy, aplikasi proyek Smart Home Internet of Things dengan platform Firebase dan Tuncable. Sebelumnya, untuk memulai bootcamp pada pertemuan 10 ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama dan bertatap muka secara online. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratih Meika. Di sini saya sebagai moderator yang akan menemani teman-teman dalam bootcamp online IoT dari Indobot Academy. Pada pertemuan 10 ini merupakan pertemuan yang terakhir ya, untuk bootcamp IoT pada batch 1 ini. Nah, untuk pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas review materi bootcamp dan berdiskusi bersama. Sudah siap untuk memulai pembelajarannya malam ini? Insya Allah. Siap. Oke. Siap. Untuk Mas Rido, bagaimana? Sudah siap ya? Siap. Oke, siap. Kepada Mas Rido, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu untuk pertemuan bootcamp yang IoT ke-10 ini. Nah, di mana pada pertemuan ke-10 ini kita akan berfokus nanti tentang review project-project kita sebelumnya dan juga mungkin lebih banyak ke diskusi. Jadi mungkin manfaatkan kesempatan ini untuk silakan bertanya tentang proyek-proyek yang ingin dibuat ataupun ada kendala-kendala apa, silahkan mungkin lebih banyak ditanyakan di sesi ini, bisa seperti itu. Nanti insya Allah akan langsung saya jawab saat ini juga dengan secara langsung. Mungkin kalau ada peragaan ataupun mungkin percobaan akan langsung saya juga percobakan juga. Mungkin sebelumnya saya akan mereview tentang yang materi-materi sebelumnya ya. Di mana tentang materi sebelumnya itu kita membahas tentang dua buah proyek utama IoT, di mana yang pertama menggunakan Blink dan yang kedua adalah menggunakan Tuncable. Nah, jadi di Blink dan juga Tuncable ini kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di mana yang pertama Blink itu memiliki kekurangan itu mungkin kurang bisa di custom atau mungkin kurang fleksibel dalam penggunaannya. Mungkin nah ini tampilan yang menggunakan Tuncable Live ya. Dan yang menggunakan Blink itu yang menggunakan Blink itu kan tampilannya cuma kotak-kotak seperti ini saja. Mungkin walaupun bisa ditambah grafik dan lain-lain, tetapi nanti dalam penggunaannya secara real time itu sebenarnya masih kurang fleksibel kalau menurut saya sendiri. Nah, tetapi kalau menggunakan nampak. Oke. Bentar. Nah, ini apakah udah terlihat ini? Siap belum, Pak? Oh, ini yang tampilan dari itu. Smartphone. Terlihat itu enggak? Mungkin, nah ini kalau ini kan yang tampilan dari Blink. Mungkin kalau silahkan kalau belum terlihat bisa di komentar saja. Nah, udah terlihat ya.
Nah, jadi kalau yang dari Blink itu kan mungkin kita hanya bisa memasukkan beberapa fitur-fitur saja. Dan mungkin fiturnya itu kan terbatas juga dari ini energi. Jadi kurang fleksibel dalam pengaplikasiannya dan juga nanti kayak kita itu agak ribet kalau untuk penggunaannya secara real time. Akan tetapi kalau menggunakan Tunkable, kita bisa membuat aplikasi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ingin menambahkan gambar kita, menambah password seperti itu untuk login dan lain-lain itu lebih mudah menggunakan Tunkable ini. Jadi apalagi menggunakan servernya itu server sendiri, walaupun kita menyewa dari punya Google itu. Tetapi dengan menggunakan Tunkable itu kita bisa lebih leluasa dalam mengkonfigurasi aplikasi yang kita buat, aplikasi IoT yang kita buat. Nah, terus ada kelebihannya sendiri dalam menggunakan Firebase dan juga yang Blink itu. Nah, kalau untuk Firebase itu tidak terbatas hanya untuk penggunaan aplikasi saja, tetapi nanti bisa untuk lebih banyak device. Nah, sedangkan untuk Blink sendiri mungkin itu hanya terbatas beberapa ESP saja yang terhubung dengan server Blink itu. Tetapi kalau menggunakan Firebase dan Tunkable, nanti bisa banyak sekali hingga puluhan hingga ratusan ESP ataupun node yang terhubung dan juga smartphone aplikasi yang terhubung juga. Jadi akan lebih enak dengan menggunakan yang Tunkable. Misalnya ingin membuat aplikasi yang digunakan untuk satu keluarga, itu lebih enak lagi menggunakan Tunkable ini dibandingkan dengan Blink. Mungkin seperti itu. Kalau dari penggunaan sensornya sendiri kan nanti kan kita itu harus menyesuaikan dari pin GPIO dan juga sensornya sendiri. Kita harus melihat datasheet ataupun mungkin penggunaan pinnya itu yang dibutuhkan apa. Misalnya kayak sensor gas ataupun sensor cahaya, itu mungkin membutuhkan pin analog. Sedangkan untuk sensor PIR ataupun sensor jarak dengan ultrasonik seperti itu kan itu menggunakan pin yang digital. Jadi nanti kita harus menyesuaikan dalam penggunaan pin pada ESP ini nantinya. Nah, mungkin ini tadi sedikit review-reviewnya dulu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu. Kalau tidak, mungkin saya akan menjawab ya pertanyaan dari Mas Reza Somara. Dari Mas Reza itu sebelumnya sudah bertanya di lewat Telegram langsung ke saya. Nah, pertanyaannya itu, nah apakah file yang sudah diupload ke Node MCU bisa di-download? Ya. Mungkin menjawab pertanyaan yang pertama itu, file yang sudah di-download itu bisa kita ambil lagi, tetapi kita tidak bisa mengeditnya. Jadi misalnya kayak program yang sudah dimasukkan ke sana, kita hanya bisa kopinya saja, tidak bisa mengedit-editnya lagi. Tetapi itu berguna untuk misalnya kayak backup program. Misalnya kita sudah membuat program dengan username SSID dan mungkin API key yang sudah kita setting dan mungkin kita lupa, tetapi kita ingin memindahkannya atau menduplikatnya ke ESP yang lain atau Node MCU yang lainnya, kita bisa menggunakan fitur ini. Jadi fiturnya nanti itu fungsinya akan mengcopy seluruh memori di Node MCU, lalu bisa disimpan di PC atau laptop kita. Nah, lalu program itu bisa kita masukkan lagi ke Node MCU yang lainnya, dengan catatan spesifikasinya itu harus sama persis. Untuk caranya sendiri akan saya demokan ya. Nah, yang pertama kita itu akan menggunakan
program pemrograman itu Python. Nah, dan menggunakan programnya ESP Tool namanya. Ini akan saya demokan dalam penggunaannya langsung dulu. Kita bukannya nanti di CMD. Untuk langkah installnya nanti akan saya berikan juga linknya. Nah, untuk perintahnya sendiri kan ada beberapa perintah dasarnya. Nah, mungkin ini. Yang pertama itu chip ID. Nanti chip ID ini nanti fungsinya bisa membaca atau mengecek nanti. Mengecek ESP atau node MCU kita. Mungkin nah ini membutuhkan waktu yang lama kalau misalnya portnya itu lebih dari satu. Nah, ini nanti akan mengecek. Nah, jadi mengecek di sini di laptop saya itu terdeteksi ada 3 serial port. Nah, lalu dicek satu-satu. Jadi COM 9 ternyata gagal, COM 8 juga gagal. Nah, ini yang terhubung dengan node MCU itu yang ada pada COM 3. Ini terdeteksi ESP8266, lalu tipe chipnya itu ESP8266EX. Lalu fiturnya ada WiFi, lalu kristalnya itu 26 MHz, dan ini ada MAC ID-nya. Lalu ada chip ID juga. Nanti ini juga nanti digunakan untuk saat kita akan mendownload atau mengambil program dari MCU-nya kita. Lalu yang kedua itu Flash ID. Nah, ini yang salah satu juga yang kita gunakan untuk menentukan besarnya memori yang digunakan node MCU. Karena setiap node MCU itu sebenarnya itu memiliki spek yang berbeda-beda ya. Karena ada yang terkadang menggunakan memori 1 MB, ada yang 4 MB ataupun 8 MB. Nah, di node MCU saya ini itu bisa terlihat di sini ada flash sebesar 4 MB. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk parameter mengambil programnya itu, mengambil programnya. Nah, untuk perintah mengambil programnya sendiri ya agak cukup panjang sebenarnya. Mungkin di sini akan saya berikan linknya untuk menginstalnya ya. Saya kirimkan linknya di komentar, mungkin di chat, mungkin silahkan bisa dibaca. Jadi yang pertama kita lakukan, untuk Mas Reza nggak bisa Pak. Jadi kita membutuhkan Python dulu diinstal di Windows kita. Jadi nanti kita hubungkan Python itu dengan CMD seperti itu Mas Reza. Jadi langkah pertama itu silahkan mendownload Python dulu untuk Windows yang bisa dilihat di sini. Nah, ini link untuk mendownload Python-nya itu.
Lalu bisa setelah mendownload Python, diinstal juga untuk Python-nya ya. Bagaimana? Kita lanjutkan lagi ya untuk mengcopy itunya, programnya dari NodeMCU. Saya bukakan dulu. Saya masukkan linknya ya. Untuk ini link yang terakhir itu untuk digunakan untuk mengcopy dan memasukkannya lagi. Nah, untuk catatan itu kita harus mengetahui itu yang tadi, memori flash yang digunakan itu yang mana. Jadi harus mengetahui memori flash yang digunakan ukuran berapa, 1 MB ataupun yang 4 MB. Nah, karena yang di NodeMCU saya ini yang menggunakan 4 MB, maka saya menggunakan yang ini. Jadi bisa di ASP.tool.py, lalu baud rate-nya itu menggunakan 115.200. Nah, kita ubah yang COM-nya ini. COM-nya ini kan karena yang di atas itu kita menggunakan COM3 untuk NodeMCU ini, kita ubah menjadi COM3. Nah, ini yang fungsi membacanya ini, itu read flash. Jadi membaca memorinya. Nah, yang menentukan ukurannya itu yang ini 400.000 ini 0x4000. Jadi untuk menggambarkan ukuran memori yang digunakan itu 4 MB. Lalu ini nama filenya fbbackup/m.bin. Nah, jadi formatnya itu .bin dan program akan disimpan di c/user/redo. Jadi kita bisa langsung enter lalu kita tunggu prosesnya. Nah, untuk proses pembacaannya sendiri ini, nanti pembacaan dan penulisannya itu cukup lama. Nanti untuk proses menulisnya lagi, itu hampir sama persis seperti yang tadi, tetapi kita ubah read-nya itu menjadi write flash. Mungkin bisa dilihat di webnya ini, karena prosesnya sangat lama, ya kita bahas yang lain dulu sambil menunggunya. Mungkin ini ya untuk Mas Reza. Nah, kalau selain NodeMCU, untuk Arduino sendiri itu juga bisa. Tetapi nanti filenya itu sama, tetap hanya bisa kita download atau kita copy, tetapi kita tidak bisa mengeditnya. Lalu untuk formatnya, kalau untuk Arduino sendiri itu formatnya .hex. Dan program yang digunakan juga nanti berbeda. Seperti itu. Mungkin itu pertanyaan pertama dari Mas Reza Somara. Terus pertanyaan yang keduanya itu, nah untuk keperluan data statistik, data history dari sensor DHT11 itu kalau direkam itu bisa atau tidak. Nah, untuk ini itu bisa Mas Reza. Kalau untuk di data logger itu bisa. Ada beberapa cara.
Yang pertama itu secara offline. Jadi Node MCU kita itu dihubungkan dengan SD card atau kartu memori dan juga RTC, rangkaian jam. Lalu pembacaan sensornya itu kita tinggal atur saja di programnya, lalu kita masukkan pembacaannya itu setiap 1 jam sekali ataupun berapa menit sekali, dan disimpan di dalam micro SD. Nah, data di micro SD itu kemudian kita bisa impor ke Microsoft Excel untuk melihat progresnya itu. Jadi datanya itu perubahan data setiap berapa jam bisa tercatat di situ. Itu yang secara offline. Nah, sedangkan untuk yang secara online-nya itu bisa menggunakan, kalau menggunakan Firebase itu bisa. Coba. Kalau yang menggunakan untuk data logging yang menggunakan Firebase itu bisa juga digunakan dengan fitur timestamp atau penanda waktu. Ya, selamat datang Pak Faisatullah. Iya Mas, selamat datang. Telat ini. Ya, mungkin untuk Pak Faisatullah karena sesi yang ke-10 ini kita lebih fokus ke sharing diskusi dan juga review project yang kemarin. Mungkin silahkan jika ada pertanyaan ataupun ingin diskusi tentang project, silahkan bisa ditanyakan di sini. Mungkin bisa saya demokan ataupun saya jawab langsung di sini, Pak Faisatullah. Oke, insyaallah. Nah, mungkin bisa dilihat di sini itu Nah, ini untuk proses kopinya sendiri masih berjalan. Jadi biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit hingga mungkin 5 menit. Tergantung dari besarnya memori yang dibaca ya. Kalau misalnya memori yang dibaca itu cuma 1 megabyte, itu cepat untuk pembacaannya. Nah, ini dilakukan untuk backup ya. Jadi nanti ini sering digunakan untuk misalnya kayak produk-produk IoT, produk-produk IoT smart home yang biasanya sudah ada firmware bawaannya itu, tetapi kita ingin mengutak-atiknya. Jadi agar aman firmware bawaannya itu kita copy, lalu kita simpan, sehingga kita bisa leluasa mengutak-atik program di dalam firmware-nya itu. Namun mungkin untuk Mas Reza, ini bagian ini Mas. Nah, di sini kan ada append new value to log. Jadi nanti akan masuk ke dalam lognya. Akan saya coba juga. Nah, ini kan
program example Firebase ya, dari yang ada bawaannya dari library. Kita coba uploadkan saja. Maaf, ternyata ini SSID dan juga authentication-nya belum saya masukkan. Coba saya buka lagi. Nah, di sini masukkan hostnya tanpa menggunakan HTTP ini. Lalu untuk tokennya juga penting, tidak boleh terlewat. Saya copy. Saya uploadkan lagi. Jadi untuk Mas Reza Somara, untuk pembacaan data sensor itu yang di data logging atau di data log, itu bisa dua opsi itu tadi. Yang pertama offline, yang kedua online, dan mungkin yang ketiga itu bisa double. Jadi di offline ada dan di online juga ada untuk Mas Reza, seperti itu. Nah, untuk data logging sendiri mungkin lebih amannya itu kalau saran saya itu menggunakan dua. Jadi offline ada dan online juga ada. Nah, misalnya untuk offline pun itu membutuhkan data yang sangat kecil, Mas. Saya buka serial monitor. Nah, di sini kan mungkin ada lognya ya. Untuk Mas Reza, nah di lognya ini itu bisa menyimpan, memberikan jarak interval di programnya sendiri. Misalnya di programnya itu kan ada, kita menggunakan sensor itu dan juga menggunakan RTC atau jam. Data itu bisa kita simpan ke dalam ini, log ini. Jadi nanti akan tercatat dalam waktu-waktu tertentu itu. Jadi akan tercatat secara banyak, tidak akan berganti atau berubah datanya ya, mungkin seperti itu. Jadi nanti kan bisa kita buat intervalnya itu setiap 1 jam sekali. Nanti tinggal dikalkulasi dari waktu database di Firebase ini. Mungkin emang kalau menggunakan database yang online itu agak ribet, kecuali memang Mas Reza di rangkaiannya itu sudah ada RTC dan juga sensornya. Jadi nanti data yang disimpan di microSD ataupun data yang dikirim ke server itu ada jam dan juga ada jam dan juga mungkin ada data sensornya. Maaf. Nah, untuk data log itu dipanggil ulang. Nah, untuk dipanggil ulangnya sendiri kalau yang pernah saya buat itu bisa. Tetapi yang pernah saya buat itu menggunakan microSD, Pak. Jadi nanti yang dibaca itu data yang ada di microSD. Kalau data yang di online itu
secara teori itu bisa, tetapi memang membutuhkan programnya nanti kan datanya itu harus dibaca satu-satu, nanti itu dikumpulkan di array-nya itu seperti itu Pak. Nanti baru dikalkulasi mediannya. Seperti itu Pak. Untuk Kak Reza Somara, mungkin seperti itu. Nah, untuk programnya sendiri itu nanti mungkin membutuhkan kayak, kalau yang dari micro SD, mungkin membutuhkan parsing data atau kayak memisahkan. Jadi kita harus nanti di programnya itu memisahkan, membedakan antara yang data waktu dan juga data nilai sensornya. Kalau di online-nya sendiri itu hampir sama. Jadi kita harus hanya memilih data sensornya saja, seperti itu Mas Reza. Nah, ini malah sepertinya sudah ingin membuat proyek yang ada data loggernya. Mungkin yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin didiskusikan ataupun ada kendala? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin Pak Faisatullah mungkin ada ingin membuat proyek apa, tetapi ingin didiskusikan terlebih dahulu dalam pemilihan sensornya atau apa. Mas Ridwan, mungkin ada yang ingin didiskusikan? Atau Mas Sena Chandra mungkin ada yang mau didiskusikan juga? Banyak juga. Oh iya, silahkan. Iya, itu kalau yang dulu yang pernah saya tanyakan yang relay itu loh Pak. Nah, itu Oh kan iya. itu kan untuk apa? Kalau misalnya kita mau masang lampu tapi yang voltnya lebih tinggi itu kan, di atas 5 volt gitu kan Pak. Oh iya, benar. Nah, itu cara pemasangannya itu gimana ya Pak? Jadi misalnya ini kan saya ada lampu, tapi ini kelihatannya sih lebih dari 5 volt sih. Nah, itu nanti gimana ya Pak ya cara pemasangannya? Jadi nanti kan di pin GPU-nya kan dipasang ke relay-nya. Nah, terus Iya. nanti dari relay-nya itu nanti sambungan listrik sama lampunya itu gimana masangnya? Atau perlu Oh, ada yang nambah tegangan lagi atau gimana? oke, siap. Siap Kak Sena. Nah, mungkin untuk menjawab dulu untuk pertanyaan dari Mas Sena ya. Mungkin saya carikan ya yang paling tidak ada gambar pemasangannya. Nah, mungkin di sini Mas Sena terlihat ya. Jadi ini lampunya. Jadi nanti mungkin lampunya itu disesuaikan Mas Sena. Tegangan untuk menyalakan lampunya itu yang diperlukan berapa? Itu listrik PLN 220 volt atau listrik 12 volt. Jadi nanti disesuaikan dengan tegangan kerja yang akan dihubungkan dengan lampunya itu ya. Kalau ini contohnya itu listrik ke PLN. Jadi ada fasa dan juga netral. Mungkin salah satu kabel itu langsung dihubungkan ke lampu. Nah, yang satunya lagi dari sumber listrik itu masuk ke relay, lalu keluaran relaynya itu baru masuk ke lampu. Mungkin seperti ini Mas Sena. Jadi relay itu seperti pengganti saklar listrik rumah, seperti itu. Jadi tinggal kita putus, kita ganti itu dengan relay. Jadi sesederhana itu untuk Mas Sena. Nah, nanti untuk sumbernya sendiri ini nanti kan disesuaikan dengan tegangan kerja dari lampunya atau bebannya itu. Misalnya itu dihubungkannya dengan motor DC. Motor DC yang besar misalnya untuk pompa air. Pompa air water pump itu yang kecil itu mungkin ini sumbernya ini bisa kita ganti dengan sumber
listrik DC 12 volt. Lalu kita yang satu masuk ke yang positif, mungkin ini masuk ke relay. Lalu keluaran relaynya satunya lagi kan ada 3. Yang satu tengah, yang 2 itu normally open dan normally close. Ini yang membedakannya itu saat kondisi menyala, berkebalikannya untuk Masena. Jadi di relay ini ada 3. Yang tengah itu biasanya common atau saklar tengahnya itu. Lalu kanan kirinya itu ada normally open dan yang satunya normally close. Jadi saat relay dinyalakan itu yang terhubung salah satunya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja, Mas Sena. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin pemasangannya seperti itu. Kalau mungkin kurang jelas, silahkan ditanyakan lagi, tidak apa-apa. Mungkin penjelasan saya juga mungkin agak berputar-putar. Oh, berarti nggak perlu kayak tambahan konverter apa-apa gitu, nggak perlu, Pak, ya? Nah, itu kalau tambahan konverter itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, Mas. Itu tergantung ke tegangannya itu, tegangan lampunya ataupun sumber listrik lampunya itu. Kalau misalnya tegangan listriknya itu yang dibutuhkan ternyata 24 volt, maka perlu ditambahkan itu power supply 24 volt, Mas, sebagai sumbernya. Jadi nanti konverter ataupun kayak modul tambahan itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan bebannya itu tadi. Jadi disesuaikan saja. Kalau mungkin untuk gampangnya itu kita untuk menyalakan lampu atau motor listrik itu butuh tegangan berapa. Nah, nanti tegangan itu yang kita potong dan kita ganti relay. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Oke, siap. Nah, untuk ke Mas Reza Somara. Pertanyaan nomor 1. Nah, berarti untuk aplikasi Python itu untuk konstruksi dan dekonstruksi. Nah, jadi untuk Mas Reza, untuk programnya yang kita download yang kita ambil tadi dari NoteMCU, setahu saya itu tidak bisa kita ubah. Kalau mengubahnya sendiri pun itu tidak seperti Arduino itu loh. Jadi hanya format bin ataupun mungkin bisa saya bukakan di sini ya. Nah, ini adalah firmware yang telah saya kopikan sebelumnya dari NoteMCU saya. Nah, ini kan karena memorinya itu sebesar 4 MB, maka program yang saya copy juga ukurannya itu 4 MB. Nah, untuk mengedit file ini, itu kita hampir tidak bisa mengeditnya ya. Ataupun mungkin setahu saya itu tidak bisa kita edit. Jadi hanya kita bisa mengambilnya saja, lalu kita bisa masukkan ke perangkat yang lainnya. Jadi kita hanya bisa mengambil lalu memasukkannya lagi, tanpa bisa mengeditnya. Mungkin seperti itu, Mas Reza. Nah, oke, jadi ini sering difungsi kayak gini, backup dan juga restore ini itu sering digunakan ya kayak mungkin produk-produk Cina yang seperti Sound Off ataupun mungkin Bardi itu seperti itu kan di dalamnya itu menggunakan ESP8266. Nah, jika kita ingin mengcustomnya itu dan kita ingin aman, itu lebih baik firmware bawaan kita simpan dulu, kita backup, lalu baru kita utak-atik. Kalaupun gagal, kita tinggal mengembalikan program bawaan pabriknya. Seperti itu, Mas Riza.
Mungkin yang lainnya silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Mau izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan. Misalkan gini, kita udah punya project nih kayak alarm mati maling yang kemarin nih, Pak. Terus kan powernya misalkan kita pakai power bank atau apa gitu kan. Nah, untuk memulai apa ya, project itu kan kita harus dihubungkan ke laptop dulu kan, Pak. Di-upload kan. Ya. Nah, terus misalkan cara menggantikan ke power bank-nya gimana gitu, ke power supply-nya gimana? Nah, Gimana ya? oke Gitu. Mas. Siap. Nah, untuk Mas Iya, Riz. sementara untuk memulai program itu kan harus masuk ke laptop dulu gitu, Pak. Belum paham. Ya, jadi nanti di laptop itu untuk memasukkan programnya. Nah, setelah program masuk, itu baru bisa kita pindah-pindah ke tempat yang lain. Nah, untuk caranya itu, akan saya perlihatkan mungkin skemanya ya, yang mungkin mungkin bisa pakai ini. Skemanya ini. Saya perlihatkan dulu. Nah, mungkin ini ya agak buram sedikit gambarnya. Nah, di sini untuk Mas Ridwan, mungkin di sini tuh kita butuh tambahan modul seperti ini, modul baterai LiPo atau Li-ion baterai, dan juga membutuhkan baterai. Karena nanti kalau menggunakan power bank, itu sebenarnya bisa, tetapi itu nanti kalau power bank yang terbaru, itu biasanya nanti dalam waktu 1 menit itu otomatis mati sendiri, karena arus yang dibutuhkan MCU itu kecil, jadi nanti di power bank itu tidak dianggap ada penggunaan keluar atau arus keluar seperti itu. Jadi nanti mungkin lebih amannya itu bisa menggunakan baterai lithium ion ataupun baterai lithium polimer atau LiPo. Kalau tidak menggunakan baterai handphone pun itu bisa, yang bisa dicari di toko-toko HP. Nah, nanti kita tambah lagi 1 modul. Nah, ini modulnya itu untuk mengecas dan juga pengaman dari baterainya. Lalu dari sini bisa langsung dihubungkan dengan sumber tegangan di node MCU-nya. Bisa dimasukkan ke pin 3 voltnya. Kalau menggunakan yang baterai 3 volt ya. Mungkin seperti itu Mas Ridwan. Jadi nanti kita membutuhkan tambahan baterai lithium ion ataupun LiPo, lalu tambahan lagi 1 buah modul charger ataupun modul pengaman. Jadi nanti modul charger ini berfungsi itu selain sebagai pengaman, nanti juga bisa untuk mengecas baterainya sekaligus. Iya, siap-siap, Pak. Mau dicoba, Pak. Seperti itu Mas Ridwan. Iya, oke. Dan mungkin ya untuk tambahan untuk Mas Ridwan, kalau ingin menggunakan power bank, itu bisa kalau menggunakan node MCU, tetapi nanti mungkin bebannya itu ditambahi. Seperti mungkin ya ditambahin LED-nya itu diperbanyak ataupun ditambahi resistor di bagian V-in 5, kan karena kita menggunakan power bank, maka kita menghubungkan 5 voltnya itu ke V-in dan juga ground. Mungkin bisa menambahkan resistor di V-in dan juga ground-nya agar nanti di power bank itu bisa terbaca
penggunaan arusnya itu besar sehingga power bank-nya tidak mati. Tetapi mungkin itu akan memboroskan power bank sedikit. Seperti itu Mas Ridwan. Siapa? Soalnya kemarin dicoba pakai powerbank tidak berfungsi, Pak. Nah, mungkin kalau pakai power bank itu yang saya coba saja itu kalau hanya dihubungkan dengan Node MCU, mungkin itu akan menyala cuma berapa puluh detik, nanti power bank-nya akan mati sendiri. Itu kan karena fitur power bank yang keluaran terbaru itu sudah ada pengamannya. Jadi kalau ada arus hanya kecil saja, nanti akan otomatis mati. Seperti itu Mas Ridwan. Jadi nanti mungkin untuk mengakalinya kalau menggunakan power bank itu bisa ditambahi beban ataupun ditambahi resistor di bagian 5 volt dan juga ground-nya. Siap-siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Mungkin yang lainnya silahkan Mas Gunawan ataupun Mas Sena ataupun Pak Faisatullah, silahkan bisa ada yang jika ada yang ingin didiskusikan ataupun ada tentang kendala proyek bisa ditanyakan saja. Nah, untuk Mas Reza ya, untuk Mas Reza Sumara, kalau dual saklar bagaimana? Itu bisa, tetapi ada dua opsi sebenarnya. Kalau dari saya ya, kalau dari saya itu ada dua opsi, Mas. Yang opsi pertama itu tinggal kita paralel relay dan juga saklar rumahnya. Tetapi nanti itu ada kelemahan. Itu kita bisa mengontrol dari salah satu relay ataupun saklar rumah, tetapi kita tidak bisa mematikannya jika ada salah satu yang menyala. Itu salah satu kendalanya. Untuk Mas Reza. Jadi, mungkin saya carikan dulu skemanya. Karena kalau saya buat itu agak lama ya. Mungkin ini ya. Nah, untuk Mas Reza ya, mungkin kayak gini. Kita bisa memparalelnya di sini. Karena ini kan sudah terhubung dengan relay. Kita cabang di sini itu menggunakan saklar. Misalnya saklar. Ini yang opsi pertama. Nah, nanti kan di sini ada saklar dan juga ada relay. Jadi misalnya saklar dinyalakan, maka lampu menyala. Tetapi kalau ingin mematikannya dari relay ini, itu tidak bisa. Itu kelemahan yang pertama ini. Tetapi kalau pakai opsi yang kedua, kita butuh memodifikasi saklarnya. Saklar rumahnya kita modifikasi dan kita hubungkan ke pin GPIO di Node MCU. Itu opsi kedua. Dan yang opsi ini yang lebih fleksibel. Kalau menurut saya. Jadi nanti kita bisa mengontrolnya itu langsung dari tung kabelnya sendiri, mengubah-ubah relaynya. Dan yang kedua itu kan dari saklarnya itu kita anggap button yang dihubungkan dengan pin GPIO. Jadi misalnya saklarnya di sini, kita hubungkan ke D2 misalnya dan juga ground.
Jadi untuk Mas Reza mungkin ini opsi kedua yang kalau menurut saya itu, jadi ini saklar rumahnya kita modifikasi dan kita hubungkan ke pin GPIO di Node MCU. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa langsung mengontrolnya dua kali sekaligus. Bisa menggunakan saklar yang ada di rumah dan juga dari tung kabel. Itu dua opsi yang kalau yang dari saya sendiri. Mungkin seperti itu Mas Reza. Nah, untuk Mas Gunawan. Kalau ada contoh kasus proyek yang lebih kompleks, mungkin nanti ya. Kalau Pak Faisatullah. Nah, untuk Pak Faisatullah ya, untuk Node MCU sendiri ingin dihubungkan dengan kamera dan sensor sidik jari. Itu sebenarnya bisa, Pak, tetapi nanti kita nggak pakainya yang Node MCU ini, tidak menggunakan ESP8266, tetapi kita nanti akan menggunakannya yang ESP cam atau kamera, yang menggunakan ESP32. Jadi, saya perlihatkan ya. Nah, mungkin ini untuk Mas Gunawan ya, mungkin ini bisa jadi referensi proyek yang kompleks. Karena dari Pak Faisatullah mungkin ini kan yang dihubungkan dengan kamera dan juga sensor sidik jari. Nah, nanti kita menggunakannya yang kayak gini, Pak Faisatullah. Jadi, kita butuhnya yang ESP32 yang ada kameranya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan pin SD card, soket SD card. Nah, nanti kita butuhnya itu ini ESP32 ini dan juga nanti modul sidik jarinya. Karena nanti kan modul sidik jari itu biasanya menggunakan serial, nanti tinggal dihubungkan dengan pin RX-TX ini, ataupun pin GPIO yang kita ubah menjadi fungsinya komunikasi serial. Seperti itu, Pak. Jadi ini ESP32 cam ini sendiri itu sebenarnya sudah sangat bagus lah, karena ini sudah ada fitur face detection-nya juga. Jadi nanti kita tinggal mengedit programnya dan juga menambahkan sensor sidik jari. Nah, nanti data loggernya itu bisa kita masukkan ke SD card. Jadi nanti ID pengenal dari sidik jari itu bisa kita simpan di SD card, dan untuk mendata sidik jari dan juga wajahnya itu bisa kita rekam juga fotonya. Jadi nanti ini adalah yang ESP32 cam ini adalah kayak pengembangannya lagi dari Node ESP8266 ya. Jadi di ESP32 ini ditambahi dengan modul kamera. Walaupun kameranya ini tidak terlalu jelas, paling tidak itu mungkin bisa disamakan dengan kayak kamera HP Cina yang lama, versi lama itu. Mungkin seperti itu Pak Faisatullah. Jadi nanti untuk perangkaiannya sendiri itu tinggal membutuhkan ESP32 cam ini dan juga nanti modul sidik jari. Mungkin cuma 2 buah itu saja sudah cukup. Dan SD card ya untuk menyimpan ya. Seperti itu Pak Faisatullah. Kalau mungkin ingin ditambahkan fungsi yang lainnya lagi, mungkin bisa ditambahkan juga RTC atau untuk data jamnya. Nah, untuk programnya sendiri ya nanti menggunakan Arduino IDE, Pak. Dan yang mungkin untuk kayak konfigurasi kamera dan lain-lain nanti ada GUI-nya itu sebenarnya. Bisa diakses dari
ESP32 cam langsung yang dihubungkan dengan WiFi. Nanti kita settingnya itu lewat browser, seperti itu Pak Faizatullah. Nah, untuk contoh programnya sendiri itu silakan bisa cari dulu di referensinya di internet. Tetapi nanti untuk memprogramnya itu kita tetap menggunakan Arduino IDE. Nah, mungkin ini untuk masukan untuk Mas Gunawan tentang proyek yang kompleks, dan mungkin ini juga mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Faizatullah. Ya, untuk Mas Reza, Pak. Nah ini Mas Gunawan, mungkin tadi proyeknya itu yang kompleks itu salah satunya itu. Dan nanti itu bisa dihubungkan dengan IoT juga, yang menggunakan absensi sidik jari seperti itu. Nah, untuk Mas Reza, IoT batch 2-nya ESP32 cam. Wah, itu semoga saja ada ya. Nanti saya juga senang. Semoga saja ada IoT batch 2-nya. Nah, nanti kalau ada IoT batch 2-nya silahkan ditanyakan ke tim Indobot ya. Oh, Pak Faizatullah malah sudah ingin daftar. Nah, Mas, saya kalau di ESP32 Cam itu sebenarnya sangat banyak sekali. Sangat banyak, karena dulu saya juga mencoba itu face recognition itu, jadi membedakan wajah yang sudah terdaftar dan belum. Jadi nanti kayak misalnya wajah saya sudah terdaftar, itu nanti bisa ada keluarannya, itu bisa mengendalikan untuk kunci pintu ataupun mungkin datanya disimpan, seperti itu. Pengembangan dari ESP32 Cam itu sangat banyak. Kalau misalnya dihubungkan langsung ke LCD TFT warna itu juga bisa ESP32 Cam. Nah, karena spesifikasi dari ESP32 itu lebih tinggi dari Node MCU 8266 ini, ESP8266. Makanya itu ESP32 Cam itu bisa lebih cepat untuk memprosesnya. Nah, mungkin ya silahkan jika ada yang ingin request, silahkan bisa dikontak ke tim Indobot ya. Nah, karena mungkin dari ESP32 Cam itu harganya juga sebenarnya cukup terjangkau sih, karena kita bisa mengutak-atiknya dan juga mengembangkannya menjadi lebih kompleks dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, ini untuk Mas Reza malah mungkin kayaknya sudah beli, sudah tahu harganya ini 125.000. Ya, mungkin seperti itu dulu dari ESP32 Cam ya. Semakin ingin mencobanya kan ESP32 Cam, saya juga ingin mainan lagi. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi? Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada kendala atau ada yang ingin buat proyeknya yang sangat wow, lebih wow. Bisa kita sharing di sini. Mau izin bertanya, Pak? Oh ya, silahkan. Untuk project board itu kan untuk simulasi kan, kalau misalkan udah jadinya nanti di PCB berarti kan, Pak? Untuk rangkaian jadinya seperti itu? Untuk jenis PCB-nya gimana gitu? Belum pernah sih, Pak. Nah, untuk PCB sendiri itu nanti sebenarnya disesuaikan kebutuhan ya, Mas Ridwan. Jadi itu kalau menggunakan PCB itu sebenarnya itu fleksibel sesuai kebutuhan. Jika rangkaiannya itu rumit, itu tidak masalah menggunakan PCB, membuat PCB dari mendesain dan juga mencetaknya. Tetapi kalau misalnya rangkaiannya itu sederhana, cuma hanya node MCU dan beberapa 2 sensor saja,
mungkin itu menggunakan PCB lubang ataupun disolder langsung menggunakan kabel itu lebih worth it, lebih masuk lah, lebih masuk di kantong seperti itu Mas Ridwan. Tetapi kalau misalnya proyeknya itu sangat rumit dan juga butuh daya tahan yang kuat, itu lebih baik ya emang dari desain dan juga lalu dicetak PCB-nya, jadi lebih kuat, lebih tahan dan juga lebih mudah dalam perangkaiannya, seperti itu Mas Ridwan. Siap Pak. Masih banyak Pak. Oke, nah untuk PCB lubang sendiri kan sangat, kalau rangkaiannya gampang, simpel, itu sangat mudah. Tinggal menjamper-jampernya saja itu sudah menggunakan PCB lubang, misalnya kan hanya not MCU dan juga mungkin 2 sensor dan juga tambah modul baterai. Itu tinggal dipasang di sini saja sudah enak dan juga sudah kuat sih sebenarnya. Nanti tinggal lebih amannya itu tinggal kita packingnya saja. Kita bisa menggunakan toples lah, ataupun mungkin menggunakan 3D print kalau ada, ataupun menggunakan yang lainnya, kardus ataupun mungkin toples lah yang biasanya aman dan murah. Kalau yang lebih bagus itu menggunakan 3D print, dan mungkin bisa mencetaknya di sini ya, sekalian ngiklan. Seperti itu Mas Ridwan. Siap Pak. Oke. Nah, ini untuk Mas Reza Somara itu ESP32 itu pahit-pahit nagih. Nah, ya mungkin ini tambahan lagi ya untuk ESP32 itu speknya itu sangat tinggi dan juga fiturnya itu lebih banyak. Nah, di mana di ESP32 itu sudah ada tambahan Bluetooth-nya, Bluetooth 5.0. Jadi tidak hanya WiFi, jadi ada WiFi dan juga ada tambahan Bluetooth. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Oh, di sini Bluetooth-nya versi 4 ya. Di sini ada WiFi dan juga Bluetooth. Lalu speed-nya sendiri itu lebih cepat dari ESP8266. Yang di mana ESP8266 itu kalau tidak salah 80 MHz. Nah, di sini itu 160 hingga 240 MHz. Jadi lebih ngebut lagi dari ESP8266. Lalu di sini, nah ini ada fitur tambahannya itu lebih banyak lagi, lebih lengkap. Ada touch sensor, jadi nanti jika menggunakan ESP32, kita tidak perlu menggunakan tombol misalnya. Jika di ESP32 itu kita bisa menggunakan, apa itu namanya? Touch sensor sentuh. Kita tinggal memberikan kabel saja, itu sudah bisa kita jadikan pengganti tombol kalau menggunakan ESP32. Sedangkan kalau ingin menggunakan ESP8266 ataupun Note MCU, jika ingin menggunakan sensor sentuh, kita membutuhkan modul tambahan sensor sentuhnya. Nah, ini salah satu keunggulan dari ESP32. Nah, untuk mendeteksi posisi seseorang, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk Pak Faisatullah lebih detailnya itu bagaimana mendeteksi posisinya atau mendeteksi apanya ya Pak? Oke, gini loh Mas. Halo? Iya, halo ya, silakan. Ya. Jadi kan ini masa pandemi. Jadi nanti para siswa ini dikhawatirkan ngumpul di suatu tempat. Nah, Iya. jadi bisa nggak dideteksi dengan kita membuat aplikasi yang di-Tookable misalkan gitu ya. Nah, jadi posisi yang siswa-siswa yang sudah mereka membawa HP kan saat itu kedeteksi, oh bahwa mereka sedang ngumpul di situ gitu.
Itu sebenarnya bisa Pak menggunakan Tunkable. Tapi nanti ada catatan ya Pak. Iya, iya. Mungkin kalau menggunakan Tunkable itu nanti kan programnya itu harus berjalan di background layar. Nah, itu Lalu maksudnya. harus terpas GPS harus selalu aktif dan Ya. juga terhubung dengan internet. Itu mungkin catatannya itu. Kalau untuk mendeteksinya sendiri itu bisa Pak. Nanti mungkin tinggal kita membutuhkannya itu data-data lokasi GPS-nya itu dikirim ke Firebase, lalu dari banyak data itu kita bisa dikalkulasi Pak. Jadi nanti di rank jika lokasinya itu berjauhan atau berdekatan dengan radius berapa itu nanti bisa muncul notifikasinya seperti itu Pak. Oh, berarti nanti di tampilannya bisa kita misalkan set plan sekolah kita taruh gitu ya. Di situ di aplikasinya akan kelihatan ya, oh anak-anak itu pada ngumpul di sini gitu, bisa? Itu sebenarnya bisa Pak. Tetapi untuk pengaplikasiannya sendiri itu cukup rumit sebenarnya ya. Tetapi bisa. Ya. Karena nanti kan yang data yang diambil itu data GPS lah, GPS, data lainnya ya. Itu belum lagi nanti mengingat ketelitian GPS itu kan juga berbeda-beda Pak. Ya, benar. Jika sinyal GPS-nya jelek ataupun apa kan terkadang lompat. Ya mungkin catatannya seperti itu sih Pak. Iya. Siapa tahu anak ada di luar pagar tapi kedeteksi di dalam kan. Parah juga. Nah, itu bisa saja itu Pak. Iya. Mungkin seperti itu catatannya Pak. Ternyata tampak seru juga nih. Ya, itulah keasikannya Pak, bikin-bikin seperti ini. Apalagi kami sekarang yang terutama NTB ini lagi giat-giatnya inovasi itu tentang ini, terutama SMK gitu kan, sehingga ya kami ditutup untuk tetap berinovasi. Jadi nah itu emang harus tidak boleh ketinggalan zaman juga Pak, harus mengikuti perkembangan zaman berinovasinya. Oke. Terima kasih Mas. Oke, siap Pak. Mungkin jika Pak Faisatullah ingin lebih mendalami lagi ke yang Android, itu bisa mencoba menggunakan Android Studio Pak. Nah di situ nanti kan kalau menggunakan Android Studio itu bisa lebih kompleks program Android-nya itu. Bisa dari background layarnya, bisa mengkalkulasi menggunakan rumus dan lain-lainnya, mungkin bisa lebih mengembangkan detailnya itu menggunakan Android Studio. Nah, kalau untuk Tunkable sendiri kan itu lebih mudah dalam pembuatannya, seperti itu sih Pak. Iya. Semoga saja nanti di Dobot ada pelatihannya tentang apa namanya? Mungkin Android Studio ataupun yang lainnya. Iya, saya rasa teman-teman di sini juga pada setuju kayaknya. Mungkin silahkan bisa dikontak saja ke adminnya Indobot, bisa di request itu, dan mungkin ada pelatihannya dan mungkin saya juga akan ikut. Oke, mungkin yang lainnya bagaimana? Lebih menarik ya. Manjen Pak, Ya, silahkan. sama kayak Pak Faisal, misalkan kalau mau mendeteksi orang yang mengaktifkan internet di lingkungan kita gitu, bisa pakai SP8266 nggak? Kalau untuk mendeteksi itu sulit sih Mas, kalau setahu saya ya. Kecuali mungkin saya pernah melihat artikel itu ESP8266 itu menjamming atau mengganggu sinyal WiFi, itu ada. Jadi mungkin kalau di sekitar lingkungan itu ada WiFi dan kita pasang ESP8266 itu sebagai jamming, nanti semuanya nggak bisa terhubung ke WiFi. Mungkin yang pernah saya tahu itu Mas. Kalau untuk mendeteksi sendiri itu setahu saya harus dari routernya sih Mas. Iya, siap Pak. Oke. Mungkin yang lain kalau sudah tahu mungkin bisa ikut menambahkan, silahkan.
Nah, mungkin di sini kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, karena jam sudah menunjukkan pukul 20:25, mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator ya, karena di sini juga semoga saja ada bootcamp IoT batch 2 ataupun bootcamp IoT yang menggunakan ESP32 Camp ya. Semoga Amin, saja. amin. Mungkin karena ini adalah pertemuan bootcamp IoT batch pertama yang terakhir, mungkin terima kasih dari saya ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih dan juga sampai ketemu lagi mungkin di pertemuan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Foto bareng, Pak. Foto bareng dulu. Oh iya, ayo mungkin bisa diaktifkan kameranya untuk foto bareng semuanya. Ayo mungkin Mas Sena dan Mas Reza Somara. Mas Gunawan juga mungkin, ayo kalau ingin ikut foto. Ayo foto. Ayo mungkin foto bareng Mas Reza, Mas Gunawan dan juga Mas Sena. Foto bareng. Kamera saya nggak bisa, Pak. Berarti. Nggak bisa. Oke, mungkin yang lain bagaimana? Ya. Wah, untuk Mas Sena dan Mas Reza terblok ternyata. Ya mungkin seadanya dulu. Mungkin silahkan bisa bergaya bagaimana. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Mungkin Sip. Kedua. Oke. Terima kasih semuanya ya. Siapa? Saya kembalikan langsung ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Rido yang sudah membimbing kita semua di pertemuan bootcamp online IoT dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-10 ini ya. Kita belajarkan sebuah atau batch selanjutnya. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan sih diinjak kita. Apa mau dijawab, Pak? Jangan sedih, Pak. Tapi Terima kasih Pak Rido. Terima kasih Pak.